Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khati arsyadani wasyarakumullah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Allah yang paling agung, yaitu nikmatul iman dan Islam, yang dengannya kita semua tergerak dengan panggilan-panggilan kebaikan. Dan di antara panggilan kebaikan itu adalah panggilan untuk salat subuh, yang dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya orang-orang munafik itu mengetahui keutamaan yang ada pada salat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dalam kondisi merangkak. Dan tentunya dengan hadirnya kita salat subuh berjamaah, setidaknya ini merupakan upaya kita mengikis dari hati kita sifat-sifat kenifakan, sifat-sifat kemunafikan. Karena disebutkan athqalus shalah 'alal munafiqin, salat yang paling terberat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Dan ini adalah nikmat yang agung. Harus kita rasakan nikmat-nikmat ketaatan itu sebagai nikmat yang agung, jauh melebihi nikmat-nikmat duniawi. Kemudian salat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Khati asyadina asyadakumullah, himanallahu yakum. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian kitab kita pada kitab Khamsuna Qawaid Qur'aniyah, 50 kaidah Al-Quran dalam kehidupan dan menjalani agama. Kaidah yang akan kita bahas dan kaji pada kesempatan kali ini adalah kaidah keempat, di mana kaidah keempat ini terdapat dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut, balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah, yang artinya akan tetapi manusia ala nafsihi basirah, terhadap diri mereka sendiri mereka paling mengetahui, walau alqa ma'adhirah, meskipun mereka menyampaikan uzur-uzur mereka, menyampaikan alasan-alasan mereka. Kaidah ini adalah salah satu kaidah yang penting yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam rangka manusia berinteraksi dengan dirinya sendiri, berinteraksi dengan jiwanya sendiri. Maka al-insan ala nafsihi basirah, kita manusia itu yang paling tahu dengan diri kita. Walau alqa ma'adhirah, meskipun di hadapan manusia kita mengungkapkan berbagai macam alasan, kita mengungkapkan berbagai macam argumentasi, namun kita yang paling paham dengan diri kita, kita yang lebih mengetahui dengan diri kita. Dan ini merupakan salah satu kaidah bagaimana kita berinteraksi dengan diri kita, yang mana kemudian kalau kita berhasil dalam menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita, dalam diri kita, maka apa? Maka kita akan sedikit demi sedikit menapaki yang namanya jalan tazkiyatun nafs, penyucian diri. Karena awal mula tazkiyatun nafs itu adalah pengakuan dari diri kita terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka ini penting, kaidah yang penting. Karena apa? Karena jika yang melenceng dari kita, jika yang rusak dari kita adalah jiwa kita,
maka ujung-ujungnya itu akan rusak. Jiwa kita rusak, maka hati kita rusak, perbuatan kita rusak, perkataan kita rusak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams itu sampai bersumpah 11 kali sebelum Allah berbicara tentang apa? Tentang qad aflaha man zakkaha. Allah Allah bersumpah dengan wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wa duhaha, dan cahaya matahari. Ada yang mengatakan dan waktu duha, wasyamsi wa duhaha. Ini dua sumpahnya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, jika bulan tadi atau ketika bulan tadi datang setelah matahari. Ya. Para ulama di sini mengatakan wal qamari idza talaha itu maksudnya adalah bulan di 15 hari pertama. Karena bulan di 15 hari pertama ketika matahari tenggelam, maka apa? Maka bulan muncul. Ya. Nah, dan begitu terus sampai 15 hari pertama. Karena apa? 15 hari kedua itu munculnya bulan itu tidak serta-merta setelah tenggelam matahari, ada jedanya. Nah, di sini dijelaskan para ulama seperti itu. Ya. Kemudian apa? Ini sumpah yang ketiga. Wan nahari idza jallaha. Ya. Dan demi siang hari idza jallaha, ketika siang hari itu menampakkan matahari. Maknanya ini dalam kondisi tidak mendung, dalam kondisi terang, dalam kondisi tidak gerhana, dan seterusnya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam hari idza yaghshaha, ketika malam hari itu menutupi cahaya matahari tadi. Karena kalau malam cahaya matahari sudah tidak terlihat, maka dianggap malam hari itu meliputi dan menutupi cahaya matahari. Ini sumpah yang kelima. Sumpah yang keenam apa? Was-samai wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha, dan zat yang membangunnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua di sini. Demi langit dan demi Allah. Kemudian apa? Wal ardi wa ma tahaha. Ya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi, wa ma tahaha, dan apa yang dihamparkan di atas bumi. Para ulama mengatakan maksudnya isi bumi. Jadi Allah bersumpah dengan bumi dan dengan isi bumi. Ya. Kemudian apa? Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa manusia, wa ma sawwaha, dan demi Allah zat yang telah menyempurnakan penciptaan manusia. 11 sumpah di sini. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, melanjutkan fa'almaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa manusia itu Allah ilhamkan fujuraha, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Udah Allah lanjutkan apa? Ya, qad aflaha man zakkaha, maka telah beruntung di dunia dan di akhirat man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Dan salah satu kaidah dalam mensucikan jiwa yaitu tadi kita mentadaburi, memahami ayat balil insanu ala nafsihi basirah, surat Al-Qiyamah ayat 14, walau alqa ma'adiyah. Ya. Manusia itu ala nafsihi basirah, dia yang paling paham terhadap dirinya. Kan seringkali terkadang kita melakukan perbuatan, kita mengatakan suatu perkataan yang terkadang perbuatan dan perkataan itu kita lakukan atas dasar hawa nafsu. Namun kita seolah-olah memberikan argumentasi, memberikan dalil seolah-olah apa yang kita lakukan ini benar, tidak di atas hawa nafsu. Padahal sejatinya kita yang lebih tahu dengan diri kita, apa motivasi kita melakukan suatu hal tersebut. Hawa nafsu kah?
atau karena memang kita mengikuti dalil. Yang paham itu kita. Tapi seringkali apa yang kita lakukan, ya, ketika kita tahu yang kita lakukan itu salah, ketika kita tahu yang kita lakukan itu dosa, ketika kita tahu yang kita lakukan itu ya, hal yang tidak terpuji, seringkali jiwa kita di hadapan manusia mungkin, atau kita sendiri kepada diri kita, ya, seringkali kita memberikan pembenaran terhadap diri kita atau kepada orang lain. Maka inilah yang dimaksud dengan kaidah ini. Walau alqa ma'adzirah, manusia itu yang paling paham terhadap dirinya, walau alqa ma'adzirah, meskipun manusia menyampaikan argumentasinya, menyampaikan alasan-alasannya. Ikhwati arsyadani asyadakumullah rahimanallahu iyyakum. Hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan apa? Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali 'alaihi nas. Dosa itu adalah apa? Sesuatu yang mengganjal di dalam hati. Sesuatu yang tidak nyaman di dalam hati. Wa karihta ayyattali 'alan nas. Dan engkau tidak mau, engkau enggan ya, orang-orang mengetahuinya. Itu adalah apa? Itu adalah indikasi awal, alarm pertama sesuatu itu ya, ini dosa, ini baik atau tidak, ini hak atau batil, ini dosa atau tidak. Itu alarm pertama. Dengan catatan hati kita masih bersih, hati kita ya, masih berfungsi dengan baik. Karena apa? Karena apabila manusia tadi sering dia melakukan kesalahan, tapi kesalahan tadi dikasih alasan, kesalahan tadi coba dicari-carikan dalilnya, kesalahan coba dilakukan pembenarannya, maka apa? Maka ketika hal ini telah terlalu sering, maka dikhawatirkan hati manusia ini sudah tidak memiliki sensornya lagi. Maka sehingga ketika dia terjatuh kepada sebuah kesalahan, dia sudah tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan lagi. Dia sudah tidak merasa itu sebagai sebuah dosa lagi. Maka terkait dengan kaidah ini, tadi sudah kita singgung ya, bahwa seringkali misalnya kita dihadapkan dalam diri kita ya, kita mendapatkan suatu dalil, baik itu dari hadis ataupun dari Al-Quran, yang terkadang dalil dan hadis Al-Quran ataupun hadis tadi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka ketika itu apa yang kita lakukan? Seringkali ketika hal itu tidak sesuai, kita berharap seandainya ayat ini tidak ada, karena kita masih melakukan hal tersebut. Kita berharap seperti itu. Nah ya, ayat ini sesuai, walau balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Maka sering kita berinteraksi dengan ayat tadi, dengan dalil tadi, dengan interaksi yang tadi, mencari pembenaran, bukan untuk mencari dan tunduk kepada kebenaran. Ada banyak contoh dalam Al-Quran. Sebagai contoh siapa? Ya, kisahnya Ashabus Sabt, orang-orang Yahudi yang Allah ceritakan. Ya, orang-orang terlaknat yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilaknat menjadi kera, di mana mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilarang untuk mencari ikan, memancing ikan di hari Sabtu. Itulah larangannya. Namun kemudian mereka mencoba mencari celah di sini. Ya, mereka memasang jaring di hari, mereka membuat parit-parit ke depan rumah mereka. Ya, kemudian di hari Jumat, kemudian hari Sabtu memang mereka tidak keluar. Di hari Ahadnya mereka ambil ikan-ikan tadi. Ini Ashabus Sabt.
dalilnya melarang seperti ini. Namun karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena ikan di hari Sabtu itu lagi banyak-banyaknya, sehingga apa? Sehingga tadi mereka mencoba mengakali, mencari celah-celah agar maunya mereka tidak melakukan larangan. Iya, memang mereka betul tidak melakukan larangan dalam artian apa? Dalam artian menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi yang mereka lakukan adalah memutar otak, mencari celah-celah. Yang dengan celah-celah ini tadi, ya, mereka jatuh kepada larangan Allah. Dan mereka terlaknat itu bukan karena mereka mengerjakan larangan Allah, tapi karena upaya mereka mengakali syariat Allah Subhanahu wa taala. Upaya mereka mengotak-atik syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang kedua, ya, bagaimana ketika wahyu itu tidak bersesuaian dengan hawa nafsu manusia. Ini kisahnya salah satu pembesar Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini yang diceritakan nanti dalam surat Al-Muddathir, ya, wa dzarni wa man khalaqtu wahida. Walid bin Mughirah ini adalah seorang pembesar Quraisy. Walid bin Mughirah dia datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin mendengarkan Al-Quran itu seperti apa. Maka ketika dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, dia dengarkan Al-Quran dan dia takjub dengan Al-Quran tadi. Raqqa, dalam riwayat dikatakan raqqa qalbu, hatinya itu meleleh mendengarkan bacaan Al-Qurannya Nabi Muhammad SAW. Maka mulai ada kecondongan dari dirinya terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad. Namun hal ini seketika diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal katakan, apa yang kau dapati pada Muhammad? Dia katakan, perkataan yang benar, pengakuan terhadap kebenaran. Apa yang saya dengar dari Nabi Muhammad itu, ya. Beliau katakan, Walid bin Mughirah katakan, apa yang saya dengar dari Muhammad itu, ya, inna fiha la halawah, di dalamnya terdapat kenikmatan, wa 'alaiha la talawah, ya. Pada Al-Quran tersebut terdapat hal yang menenteramkan jiwa. La mufmirun a'laha, atasnya Al-Quran tadi dipenuhi oleh buah-buah, dipenuhi oleh hal-hal yang bisa bermanfaat bagi roh dan jiwa kita. La mughdiqun asfalaha, sedangkan bawahnya adalah tanah yang subur yang dipenuhi oleh air. Maka ini adalah apa? Adalah pengakuan dari seorang Walid bin Mughirah. Apa kata Abu Jahal? Kamu tidak akan suka mendengar perkataan seperti itu. Testimonimu terhadap Al-Quran yang seperti itu tidak akan disukai oleh kaum. Katakan, cari cari perkataan yang disukai oleh kaum. Maka akhirnya dia berpikir, otaknya Walid, dia berkatakan, beri saya waktu untuk saya memikirkannya. Baru kemudian apa? Baru kemudian Walid bin Mughirah memikirkan bahwa Al-Quran ini atau Muhammad ini adalah seorang sahir, seorang penyihir. Ini bentuk bagaimana secara jiwanya dia telah mengakui di hadapan siapa? Di hadapan Abu Jahal sendiri. Dia mengakui keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan manusia. Sampai di dalam riwayat lain, Walid bin Mughirah mengatakan, kalian tahu seperti apa syairnya orang Arab, ya? Dan yang dibawa oleh Muhammad itu tidak seperti syair, tidak seperti syairnya orang Arab. Maka ini contoh bagaimana manusia itu sebenarnya ketika dia mendengar wahyu, ya, karena wahyu itu tidak akan bertentangan dengan fitrah, ya.
Al-Quran itu, hadis itu tidak akan bertentangan dengan fitrah selama seseorang masih berada dalam fitrahnya. Ya. Oleh karenanya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu menulis satu buku. Judul bukunya apa? Dar'u ta'arudil aqli wan naqli. Membantah, ya, ketidakselarasan antara akal dan dalil. Itu buku yang amat sangat tebal, ya. Tapi dari sisi judul Dar'u ta'arudil aqli wan naqli, itu beliau membantah tentang apa? Ketidakselarasan antar akal pikiran manusia dan dalil. Maknanya apa? Akal itu kalau masih dalam fitrahnya, kalau masih benar, ya, maka dia tidak akan bertentangan dengan, ya, dengan dalil, dengan wahyu. Kalau seseorang mendapatkan pertentangan antara akal dan dalil, ya, pertama, ya, mungkin akalnya yang tidak benar, dalam artian cara berpikirnya yang salah, atau cara dia memahami dalil yang salah. Ya. Itu diantara kemungkinannya. Khabi arsyadani arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Tadi, ya, dalam kisah interaksinya Bani Israel terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala. Kisah interaksinya Walid bin Mughirah, pembesar Quraisy, dengan Al-Qur'an. Yang mana apa? Kesemuanya mengakui bahwa ini hak. Namun apa? Ya, namun mereka enggan untuk menampakkan, mengakui-nya di hadapan manusia. Nah, sekarang mari kita kembalikan kepada diri kita. Saya ambil contoh saja dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ambil contoh satu ayat tentang riba misalnya. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Kemudian dalam hadis, ya, yang dikatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Jadi apa itu riba? Ya, banyak, ya. Riba itu ada riba pada jual beli, ada riba pada pinjam meminjam, ya. Riba jual beli itu nanti ada namanya riba fadl, ada namanya riba nasi'ah. Itu terjadi pada usul ribawiyat. Usul ribawiyat itu adalah, ya, 6 pokok, ya. Yang dari 6 pokok hal ini tadi, ya, Nabi mengatakan ini terjadi riba. Apa? Ya, adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati. Emas jika ditukar dengan emas, perak dengan perak. Hari ini, ya, para ulama mengatakan hari ini uang dengan uang, ya, rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, rial dengan rial, ya. Kemudian apa? Al-burru bil-burri, gandum dengan gandum, syairu bis-syairi, ya, gandum juga, cuman kualitasnya di bawah, dengan syair, ya. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam, wat tamru bit tamri, korma dengan korma. Ini namanya usul ribawiyat. Maka kalau yang 4 ini para ulama mengatakan, sebagian ulama, ya, saya ambil contoh mazhab Syafi'i mengatakan ini yang tadi, yang gandum dengan gandum, kemudian korma dengan korma, garam dengan garam, ya, ini diambil ilahnya bahwa ini pada bahan makanan. Kaidahnya apa? Ya dan biadin. Ya, kalau tukar menukar, jual beli harus apa? Start. Ya, apa namanya? Dari ya dan biadin itu harus cash. Dalam artian nggak boleh, ya, oh nanti, ya, saya nanti bayarnya nanti, ya. Harus ya dan biadin, harus saat itu juga. Sawaan bisawain, nilainya harus sama. Kalau makanan takarannya harus sama, timbangannya harus sama. Meskipun berbeda kualitas. Misalnya, ini satu beras, apa namanya? Di sini beras yang paling Cianjur. Beras Cianjur, ya. Beras Cianjur dengan beras Bulog atau beras Raskin biasanya, ya kan? Ya.
Ya, ini beras Cianjur 1 liternya ya 15.000. Sedangkan beras Raskin tadi 1 liternya 8.000. Ya. Boleh nggak tukar? Wah, udah karena ini 8.000, udah nanti 2 kilo atau 2 liter beras Raskin, misalnya beras pembagian beras sembako itu misalnya diganti dengan 1 kilo beras 1 liter beras Cianjur, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Bukan, ini beda kualitas, harganya beda. Iya. Terus bagaimana kalau mau tukar menukar? Kalau mau tukar menukar, jual beli dulu, pakai uang. Ya. Beras Cianjurnya berapa? 12.000. Saya bayar 15.000. Nah, baru kemudian apa? Beras itunya apa? Beras Raskinnya berapa? Oh, 8.000. Saya kasih 8.000. Harus ditukar. Nggak boleh kemudian tukaran langsung seperti itu. Ya. Kalau tukaran langsung harus apa? Sawaan disawain. Harus 1 liter sama 1 liter. Ya dan biadin. Harus apa? Harus. Nggak boleh. Oh, ini berasnya nanti di rumah, nanti saya antar ya, nggak boleh. Harus saat itu juga, saat kita melakukan akad pertukaran. Ini contoh. Ini namanya riba ya, jual beli. Namanya tadi riba fadl. Ya, riba fadl. Jadi kalau kita mau tukar rupiah dengan rupiah, misalnya nih yang lagi apa namanya? Lebaran ya, 1 juta ya, yang apa lembaran 100 ditukar dengan apa? 950 lembaran 10 ribuan misalnya. Boleh nggak? Kalau itu tukar menukar tidak boleh. Ya, kalau itu tukar menukar tidak boleh. Pak, saya tukar ini duit 1 juta lembaran 100 dengan 950.000 lembaran 10.000. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini riba. Ya, karena apa? Karena tidak sama. Ya, karena tidak sama. Terus bagaimana caranya? Bisa disiasati. Ya, bisa disiasati. Pak, ya, tukar uang 1 juta dengan 1 juta. Kemudian saya kasih kamu 50.000 sebagai upah kamu menukarkannya ke bank misalnya. Nah, itu bisa. Jadi Jadi akadnya, kalau akad tukar menukar enggak boleh. Tapi kalau akadnya jasa penukaran itu boleh. Ya. 1 juta dengan 1 juta, kemudian apa? Kita bayarkan akadnya 50.000 per 1 juta misalnya. Nah, itu boleh. Ya. Ikhwati arsyadina syadakumullah. Ini contoh. Ya tadi riba fadl. Ada riba apa? Riba an-nasi'ah, riba al-qard, riba dain, riba yang berasal dari pinjam meminjam, hutang piutang. Ya. Hutang piutang di dalam Islam itu adalah suatu akad akhirat. Ya. Orang yang memberikan pinjaman, mereka mengharapkan balasan akhirat. Maka oleh karenanya, kalau pinjam meminjam itu diniatkan balasan duniawi, ya, dan itu disyaratkan di awal, itu menjadi riba. Ya, Nabi mengatakan, dan ini dalam sebuah kaidah yang disebutkan juga, yang sepakat oleh para ulama, ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman itu mendatangkan manfaat duniawi bagi orang yang meminjamkan, maka itu adalah apa? Riba. Kecuali jika manfaat tadi dipersyaratkan di awal. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Jika ya, disyaratkan di awal. Ya. Oke, saya pinjam 1 juta. Bulan depan kembali ya 1.100.000. Ya, 1.100.000, maka statusnya adalah apa? Riba. Ya. Nah, ini kan hari ini contoh riba yang dekat dengan kita adalah apa? Riba al-qard ini. Riba pinjam meminjam ini. Ketika disampaikan kepada sebagian orang tentang bahwa ya, praktek seperti ini adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebagian kita mungkin ya, kemudian tadi memberikan alasan-alasan untuk apa? Untuk melepaskan diri dari dalil ini, dari pelarangan ini. Wah, Ustaz, kalau nggak riba hari ini kita nggak bisa bikin rumah. Kalau nggak riba hari ini, ya, kalau kita tidak melakukan pinjaman riba, dari mana kita mendapatkan modal usaha? Kalau kita kan tadi ma'adzir.
Argumentasi-argumentasi yang kita bangun, yang dengannya itu kita ingin terlihat di hadapan manusia, ya. Atau kita ingin sebenarnya menenangkan diri kita, ya. Bahwa apa yang kita lakukan tidak apa-apa. Padahal dalam hati kecil kita mungkin mengakui bahwa, ya, ternyata praktek ini adalah apa? Ya, praktek yang tidak sesuai dengan syariat. Maka ikhwati arsyadin asyadakumullah rahimahullah yakum. Maka ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh bahwa ya, terkadang syariat itu datang dengan hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka ketika syariat datang dengan hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, apa yang kita lakukan? Ya, wa yusallimu taslima. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah SWT mengatakan la yu'minun, ya. Dan mereka itu apa? Tidak beriman. Hatta yuhaq fala wa rabbika, demi Allah kata Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, ya. Sampai mereka kaum muslimin tadi menjadikan engkau sebagai pemutus perkara atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian apa Allah katakan? Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak mendapatkan harajan, berat hati atas apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul pasrah terhadap keputusan engkau. Maka kepasrahan kita terhadap wahyu itu, ya. Nah, itu yang kadang terhalangi oleh hawa nafsu. Yang hawa nafsu tadi apa? Ada sifat fujurnya, ya. Ada hal-hal yang tidak baik ada pada dari jiwa kita. Maka ini ikhwan arsyadin insyaallah, ya, jemaah masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka terkadang kalau kita dalam kondisi seperti itu, datang pun orang, datang pun ustadz, datang pun ulama mencoba menenangkan kita, menyampaikan ribuan dalil, tapi kalau hati kita, ya, masih tadi ma'adzirah, menyampaikan argumentasi alasan-alasan kita, ya sudah nggak akan bermanfaat, ya. Maka dalam hal ini yang diperlukan apa? Ar-riyadhah, ya. Apa riyadhah? Latihan hati dan latihan jiwa. Untuk apa? Untuk tunduk dan pasrah ketika menerima wahyu, menerima ketetapan Allah dan Rasulnya, menerima syariat Allah dan Rasulnya, meskipun itu tidak sejalan dengan hawa nafsu kita. Maka mulai kita. Ini kalau, ya, kalau bagi ibu-ibu itu diantara hal ayat yang paling berat adalah apa? Ya, bagi umat tabalakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba'. Ya. Nah, kalau bapak-bapak kalau mendengar kajian tafsir matna wa thulatha wa ruba', wah ini senang gitu kan. Ya. Kalau bisa diajak istrinya kajian ke masjid, ayo ini ada kajian tafsir surat An-Nisa gitu kan. Ya, kalau bisa seperti itu kalau bapak. Nah, cuman ini kan bagi perempuan ini berat. Tapi meskipun berat, ini wahyu, ya, harus diterima. Wa yusallimu taslima. Ya, maka ikhwan arsyadin insyaallah, maka terkadang tidak hanya riba. Terkadang kita mendapatkan satu ayat, satu dalil, satu kesimpulan dan kesepakatan para ulama yang mungkin itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, ya. Maka yang pertama adalah kita dahulukan, ya. Ini sebagai contoh juga. Ini sempat pembahasan ini sempat ramai beberapa waktu yang belakangan, ya, terkait dengan masalah apa? Hukum musik misalnya, ya, hukum musik. Ini saya harus sampaikan sebagai pertanggungjawaban ilmiah. Ya, para ulama sepakat. Ulama di dalam 4 mazhab, ya, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi sepakat. Alat musik, ya, petik, ya, gitar, kecapi dan semacamnya, alat musik tiup, ya, trompet, harmonika dan semacamnya, sepakat para ulama itu apa? Haram. Ya, alat musik. Adapun alat musik yang makruh atau sebagian ulama membolehkannya itu alat musik, ya, tabuh.
rebana. Ya. Itu makruh menurut sebagian ulama. Ya. Nah, ini sepakat 4 mazhab. Ada yang membolehkan, ada. Ya, ulama ya berasal dari Andalus, namanya Ibnu Hazm al-Andalusi. Ibnu Hazm itu beliau ya, mengatakan halalnya alat musik petik dan tapi tadi dari dulu sampai sekarang ulama 4 mazhab itu kalau kita cari di dalam ya kitab-kitabnya ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita cari itu dalam bab persaksian, bab syahadat itu nanti ada tuh ya pembahasan tentang hukum main dadu ya, itu ada hukum main apa, termasuk lagi hukum main alat musik ya, dijelaskan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' itu menjelaskan tentang alat musik petik, tiup itu haram ya. Kesepakatan 4 mazhab. Dalilnya jelas juga, akan datang suatu saat nanti di akhir zaman sekelompok umatku yang menghalalkan sutra dan ya, ma'azif ya, alat musik gesek ya. Ini maksud saya, kita harus akui ini ada dalam khazanah. Tapi terkadang mungkin tadi, Ustaz, ya saya sekian puluh tahun bermain musik misalnya, saya belum bisa saya meninggalkannya, itu hal lain. Ya. Tapi kita harus akui ini adalah khazanah Islam. Apalagi kita melihat hari ini, ya praktek musik yang ada hari ini. Salah seorang musisi yang pernah taubat, dia menceritakan ya, salah satu hal yang membuat dia taubat dari bermusik itu adalah apa? Ya ketika dia konser malam tahun baru, ya dia saksikan bagaimana ya, muda-mudi, udah nggak karuan laki-laki dan perempuan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya. Hal itulah yang kemudian menjadi pemicu dia untuk untuk meninggalkan dunia musik. Nah ini ikhtiar dan syadakumullah. Nah, terkadang Ustaz ini ya, saya belum bisa meninggalkannya. Itu hal lain. Mengakui itu sebagai misalnya pendapat mayoritas para ulama tentang haramannya, ya, 4 mazhab sepakat. Tidak semua, saya tidak katakan semua ulama sepakat. Tapi mayoritas ulama 4 mazhab. 4 mazhab itu kan sudah mewakili mayoritas ulama. Kalau kita katakan 90% itu ulama. Nanti Ustaz bagaimana dengan misalnya ada perkataan bahwa al-ghina ya, ghina nyanyian itu kalau yang baik itu halal, kalau yang buruk itu haram. Ini kita harus pisahkan. Ghina itu apa? Ghina itu senandung tanpa alat musik. Ya, ini diantara kesalahpahaman dalam memahami ini adalah apa? Tadi. Ya. Jadi ghina itu senandung, syair. Ya. Nah, senandung ini itulah yang dikembalikan kepada kalau isinya baik, maka baik. Ya, syair kalau isinya buat menyemangati orang untuk berjihad, maka baik. Syair kalau isinya untuk apa? Untuk menghafalkan kaidah-kaidah bahasa Arab, nahwu misalnya, kalamuna lafdhun mufidun kastaqim misalnya. Ya. Itu syair. Ya, maka ini dipisahkan. Ya. Dipisahkan antara apa? Antara senandung ya, bernada-nada ya, dengan apa? Dengan mengiringi nada tadi atau senandung tadi dengan alat musik. Ini 2 hal yang berbeda hukumnya. Senandung ya, senandung itu kembali kalau isiannya baik, maka baik. Isiannya untuk zikir ya, isiannya untuk cinta kepada Nabi ya, isiannya untuk kemudian menyemangatkan orang untuk beribadah, maka ini baik ya. Kalau isiannya untuk menggambarkan tubuh perempuan ya, kemudian menggambarkan seseorang ketika minum minuman keras misalnya, nah ini buruk ya. Itu senandung, itu syair tadi ya. Ikhtiar syadakumullah, alhamdulillah. Maka ini tadi ya yang perlu kita tanamkan pada hati kita, kaidah bahwa ketika mendapati suatu hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita ya, maka
maka kita terima dalilnya, kemudian kita tuduh hawa nafsu kita dengan fujurnya, dengan ketidakbaikannya. Itu lebih selamat daripada kita mencari-cari alasan dan mencari-cari pembenaran. Ya. Karena ketika kita mencari-cari alasan dan mencari-cari pembenaran, dikhawatirkan sensitivitas kita, sensitivitas hati dan iman kita terhadap suatu dosa itu akan apa? Akan hilang. Sehingga sesuatu yang terkadang itu dosa, karena kita sering memberikan pembenaran tadi, menjadi tidak kita anggap sebagai sebuah dosa. Kalau sudah kita tidak anggap sebagai sebuah dosa, maka potensi kita untuk meninggalkan hal tersebut itu kecil sekali. Kecuali rahmat Allah dan taufik Allah datang kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah tidak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Karena apa? Banyak dan seringnya kita melakukan pembenaran terhadap hal tersebut. Padahal hal tersebut kita tahu nafsu, jiwa kita, hati kita cenderung bahwa hal itu memang tidak baik. Ya. Maka ikhwati syariah syarikumullah, ini yang pertama. Ya. Bagaimana kita memahami ayat ini dan gunakan untuk mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua, hal yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat ini, bahwa kan tadi dikatakan manusia itu yang paling paham dengan dirinya, meskipun dia memberikan banyak alasan argumentasi. Maka dari sini para ulama mengatakan sebaiknya kita lebih menyibukkan diri kita dengan aib diri kita daripada aib orang lain. Ya. Para ulama mengatakan man ishtaghala bi'uyubin nas, ya, syaghalahu an uyubi nafsi. Barang siapa yang setiap harinya dia sibuk mencari-cari aib manusia, maka dia akan terhalang dari mencari tahu, mengenali aib dirinya sendiri. Ya, ini kan parah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar man amana bi lisanihi wa lam yu'min qalbuhu." Wahai orang-orang yang mengucapkan iman dengan lisannya namun hati kalian belum menerima iman secara keseluruhan. Apa kata Nabi? Ya, la tu'dzul muslimin. Janganlah kalian mengganggu orang-orang Islam. Wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencela mereka. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian cari-cari kesalahannya. Kata Nabi, fa innahu manittaba'a auratihim, sesungguhnya siapa yang mencari-cari kesalahan orang-orang beriman, tataba'allah auratahu. Ya. Allah akan sebutkan aibnya satu persatu. Wa man tatabba'a Allah auratahu, barang siapa yang Allah sebutkan aibnya dari satu persatu, maka fadhahullah, maka Allah akan bukakan aibnya meskipun dia berada di dalam rumahnya. Maka ikhwan syariah, ketika kita mengatakan balil insanu ala nafsihi basirah, tentunya kita harus basirah itu termasuk tahu dengan dosa-dosa kita, dengan aib-aib kita, dengan kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita, baik itu dosa batin maupun dosa lisan, dosa-dosa yang mungkin orang-orang tidak ketahui, dosa-dosa yang kita sembunyikan dari manusia, dosa-dosa yang kita sembunyikan dari anak istri kita, dosa-dosa yang kita sembunyikan dari tetangga kita, dosa-dosa yang kita sembunyikan dari teman kerja kita. Ya. Karena balil insanu ala nafsihi basirah. Ya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun tadi dosa-dosa tadi sebagian kita sangkal dengan argumentasi kita. Ikhwati arsyadin insyaallah rahimanallah yakum. Suatu ketika Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat, beliau mengatakan tentang barang siapa yang menyibukkan diri dengan mencari-cari aib orang lain, maka itulah min alamatil khudlan, itu tanda Allah menghinakan dirinya. Karena kalau kita sibuk mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan orang lain, maka itu tanda Allah menghinakan diri kita.
Kenapa? Ya, karena nanti di akhirat kelak ya akan datang orang dengan membawa segunung pahala amalan kebaikan. Namun kemudian segunung pahala amalan kebaikan ini akan dibagikan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena dunia dia syatamaha, dia ya, menghina ini. Wasafaka damakadza, dia menumpahkan darah orang ini. Ya. Dia menjatuhkan harga diri orang ini dan seterusnya. Dia melakukan dosa-dosa ini. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Maka kerugian apa yang lebih rugi daripada kita datang kepada di akhirat membawa sekian banyak kebaikan dengan asumsi tadi dengan asumsi bahwa kebaikan itu bisa menyelamatkan kita, namun kemudian kebaikan kita habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kita cederai kehormatannya selama di dunia dan belum kita minta halalkan dan belum kita bertaubat dari hal tersebut. Maka hati-hati terhadap harga diri seorang muslim. Hati-hati terhadap orang-orang saleh, para ulama, orang-orang yang dikenal baik di tengah masyarakat. Hati-hati terhadap orang-orang tersebut. Terhadap orang-orang muslim yang biasa saja kita berhati-hati, apalagi kepada tokoh-tokoh agama, apalagi terhadap para ulamanya, ya. Apalagi terhadap para dai-nya. Kenapa hal tersebut? Karena dalam suatu ungkapan para salaf mengatakan bahwa orang-orang yang mencari-cari kesalahan para ulama, maka nanti akan Allah bukakan rahasia dan aibnya. Ini perlu kita berhati-hati. Maka ketika kita mendengar ayat balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah, manusia itu yang lebih paham tentang dirinya. Kita tahu harusnya dalam konteks ini kita menyibukkan diri kita dengan aib-aibnya. Hatta kalau seandainya setiap malam kita sebelum tidur kita luangkan waktu untuk mengisi, untuk mencari-cari, menghitung-hitung aib kita dalam sehari itu saja, maka itu sudah cukup bagi kita. Dan kalau kita sibuk dengan mencari-cari aib diri kita sendiri, maka Maka kita tidak akan tidak akan tersibukkan dengan aib-aib orang lain. Cuma masalahnya hari ini di zaman sosial media hari ini, kadang aib-aib orang lain itu mau tidak mau terpapar di akun Facebook kita, terpapar di YouTube, terpapar di grup WhatsApp kita. Maka ini godaan terberat hari ini. Di mana aib-aib, entah itu aibnya ustaz, entah itu aibnya tokoh agama, entah itu aibnya yayasan, entah itu aibnya pesantren, entah itu aibnya aibnya misalnya organisasi keislaman misalnya. Aib itu kemudian terpampang dengan jelas. Sehingga kadang kalau kita tidak kuat iman, kadang kalau kita tidak menahan diri kita, kita tergoda untuk ikut membicarakan hal tersebut. Kita tergoda. Padahal sebagai contoh saja. Ini belum lama hari kemarin. Hari Kamis atau Jumatnya. Pemimpin Hamas, juru bicara Hamas, biro politiknya, Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh ini adalah orang yang mencurahkan hidupnya untuk perjuangan rakyat Gaza, untuk perjuangan Hamas. Dia menjadi biro politik, kemudian tinggal di Qatar. Sebagian orang dengan enaknya menuduh, ngapain dia di Qatar? Dia hidup bermewah-mewahan, hidup di hotel-hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Padahal orang yang mengatakan ini dia tidak tahu hakikat kehidupan
ya, Ismail Hani itu seperti apa. Setelah kemudian dilihatkan bagaimana ya, dia hidup setelah beliau meninggal ya, maka bagaimana dengan orang-orang tadi yang telah menuduh ya seorang Ismail Hani dengan tuduhan yang macam-macam. Dituduh kemudian apa, bekerja sama dengan Syiah, ya, bahkan dituduh Syiah dan macam-macam. Maka ikhwan dan saudarakumullah, maka ya, ini adalah orang yang mencurahkan hidupnya untuk perjuangan umat Islam. Ya. Sejak mudanya ya, sampai kemudian dia hari ini memiliki cucu, bahkan keluarga intinya ya itu belum lama itu beberapa bulan lalu itu syahid di Gaza. Ya. Maka orang yang kita ketahui bahwa ya, memiliki peramal perjuangan yang begitu besar. Ya. Maka orang seperti tidak sebaiknya kemudian ya, kita dengan ringan mengatakan, oh dia ya bekerja sama, dia Syiah, dia bekerja sama dengan Syiah, dia berduduk dan bermanis-manis muka dengan musuh Islam. Ya, dia kemudian hidup di hotel-hotel mewah. Ya. Sedangkan membiarkan rakyat Gaza seperti itu. Mungkin kalau beliau bisa memilih, mungkin beliau lebih memilih untuk berada di Gaza. Tapi kan ini kan tugas. Ya. Hal yang harus dilakukan. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga perjuangan ini agar tetap berkobar. Maka ikhwan dan sudah kemurah. Maka berhati-hati. Ini orang yang Masya Allah, setiap para ulama ya, dari berbagai macam kalangan menyaksikan bahwa apa? Beliau adalah orang baik. Ya. Beliau adalah orang soleh. Tidak hanya itu, beliau juga hafal Al-Quran. Ya. Beliau mencurahkan hidupnya untuk perjuangan. Maka ini kan sebagai contoh. Sakit hati saya ketika melihat ya orang-orang, ya kita tahu orang ini dia tidak tahu apa-apa, hanya ikut-ikutan, ya, hanya kemudian di framing oleh ya berita-berita tertentu, ya, kemudian ikut-ikutan mencemooh seorang Ismail Hani, seorang yang ya, telah berjasa. Setidaknya mereka itu berjasa menggugurkan kewajiban kita untuk membela rakyat Palestina. Setidaknya mereka telah melakukan fardu kifayah kita di sana. Maka tentunya dalam hal ini aib kita lebih utama untuk kemudian kita cari daripada kita mencari aib orang-orang seperti itu. Orang-orang yang dikenal sebagai orang baik. Maka itu sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Kemudian yang yang poin ketiga yang bisa kita jadikan bahan introspeksi dari ayat ini adalah balil insan ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, adalah apa? Ya, kita tidak terlalu bergeming terhadap pujian. Kalau ada kebaikan yang kita lakukan, ya, kemudian kita tidak usah terlalu bangga dengan pujian tersebut. Karena hakikatnya apa? Ya kita lebih tahu ketika orang memuji satu kebaikan yang kita lakukan, ya kita lebih tahu ternyata kita punya 10 ataupun lebih keburukan yang kita ketahui dan orang tidak ketahui. Dan begitu pula sebaliknya, ya. Kita juga tidak terlalu ambil pusing dengan celaan-celaan orang terhadap kita. Karena bisa saja ketika orang mencela kita atas satu kesalahan yang kita lakukan, ya pada dasarnya kita memiliki 9 kesalahan yang tidak mereka ketahui. Maka dengan ayat ini kita seharusnya apa? Kita seharusnya memahami bahwa pujian ya, dan celaan manusia itu harusnya tidak berefek kepada kita. Karena tadi ketika orang memuji kita, orang yang memuji satu kebaikan kita, sedangkan mereka tidak mengetahui keburukan-keburukan dan dosa kita yang lainnya. Sedangkan ketika orang ya menghina kita, ya mungkin saja dia menghina 1 ataupun 2 kekurangan kita, sedangkan mereka tidak mengetahui 8 ataupun 9 kekurangan kita yang lainnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Mudah-mudahan dengan ayat ini bisa kita jadikan alat introspeksi kita, alat introspeksi diri kita, alat
bagi kita untuk menerima syariat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai sesuatu yang bisa kita terima dengan baik dengan hati kita. Sehingga itu awal pengakuan dosa, ya. Itu awal pengakuan dosa, itu awal dari tazkiyah, awal dari penyucian jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.